Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah perancangan basis data. Saya akan mempresentasikan 10 fungsional yang saya buat. Untuk tugas besarnya, yakni judulnya adalah distribusi air di Kota Padang. Di sini kami berkonsultasi dengan PDAM Kota Padang untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat melihat distribusi air dan report pembayaran online untuk PDAM di Kota Padang. Nah, langsung saja untuk yang pertama, fungsional pertama yang saya buat yakni ada digitasi dari kecamatan dan rayon. Jadi yang biru di sini adalah digitasi dari rayonnya dan yang ungu-ungu di sini adalah digitasi kecamatannya. Apabila kita klik yang ungu, maka akan terlihat di sini ada nama kecamatan dan area serta ID-nya. Di sini tabel yang terlibat digitasi ini adalah tabel kecamatan itu sendiri dan tabel rayon. Kemudian untuk fungsional yang kedua, di sini sudah dapat menampilkan rumah-rumah yang terdaftar sebagai pelanggan PDAM. Bisa dilihat di mana marker-marker rumah yang berwarna hijau ini bertandakan berarti adalah pelanggan PDAM. Apabila kita klik rumahnya, maka akan keluar nantinya nama pemilik rumahnya, kontak, tipe rumahnya, dan keterangan pembayarannya. Apakah dia sudah lunas atau belum. Nah, di sini kembali ke tabel digitasi tadi. Nah, bisa dilihat ini adalah data GeoJSON dari digitasi kecamatan dan rayon. Nah, kemudian fungsional ketiga yang sudah kami buat yaitu adalah pendaftaran PDAM baru. Jadi, untuk mendaftar PDAM baru, kita bisa mengklik daftar PDAM baru dan di sini langsung ada keluar form pengisian data PDAM yang baru. Nah, di sini bisa dilihat ada peta. Di sini gunanya untuk memasukkan lokasi rumah si pendaftar. Kita buat misalkan dia mendaftar di sini. Nah, ini rumahnya. Apabila kita klik, maka akan muncul marker dan akan terisi koordinat latitude dan longitude-nya. Di sini untuk alamat kami menggunakan koordinat supaya nantinya bisa ditampilkan marker di peta yang tadi. Nah, kemudian kita isikan datanya, kode rumahnya misalkan R102. Nah, untuk mendaftar PDAM baru, si penduduk itu harus terdaftar sebagai penduduk Indonesia lah, atau dengan syarat KTP. Nah, di sini ada beberapa KTP yang sudah dimasukkan. Misalkan kita ambil untuk saudara Matius misalkan. Nah, kita isikan luas rumahnya ada 20. Nah, kemudian kita pilih tipe rumahnya. Nah, tipe rumah ini nanti akan berpengaruh ke tabel jenis pelanggan, di mana di sini ada 7 jenis langganan yang tarif per meternya masing-masing nanti akan berbeda-beda. Misalkan kita pilih rumah tangga C. Kemudian kita daftar. Nah, dapat dilihat bahwa registrasi telah berhasil. Kemudian apabila kita klik lihat data, nah, fungsional selanjutnya yaitu adalah menampilkan seluruh data yang sudah masuk. Di sini ada beberapa tabel yang terlibat. Yang pertama adalah tabel rumah. Tabel rumah itu ada kode rumah, luas, latitude, longitude,
dan segalanya. Nah, untuk yang kedua ada tabel jenis pelanggan, ini yang melibatkan golongan, batas, dan nantinya ada perhitungan tarif per meter. Nah, kemudian ada tabel pemilik yang melibatkan pemilik, kontak, kemudian ada tabel aliran, yang sini jalurnya. Jadi untuk pengecekan kualitas air. Nah, untuk fungsional selanjutnya, yakni kita dapat mengurutkan tampilan gambar di atas berdasarkan beberapa pilihan. Contohnya kita urutkan berdasarkan nama pemilik. Nah, ketika kita urutkan, maka dia akan terurut sesuai dari A sampai Z. Apabila kita urutkan berdasarkan luas tanah, maka dia akan mengurutkan dari luasnya yang terkecil hingga yang terbesar. Apabila kita urutkan pada golongan, maka dia akan terurut sesuai golongannya. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk fungsional selanjutnya, apabila kita klik jaringan sepertinya sedang sulit, jadi petanya tidak tampil. Apabila kita klik bayar, maka akan muncul form pembayaran. Nah, di sini kita akan mencari siapa yang hendak melakukan pembayaran tersebut. Misalkan tadi kita inputkan yang baru masuk tadi untuk membayar langsung membayar tagihan PDAM. Nah, kita bisa klik action bayar. Kemudian di sini ada beberapa petugas. Misalkan kita masukkan petugasnya SUA. Nah, di sini ada keterangannya sesuai yang sudah dimiliki tadi. Nah, misalkan hendak kita masukkan pemakaiannya untuk adalah 300. Kemudian kita klik bayar. Nah, pembayaran berhasil sejumlah 1.200.000. Kemudian halaman akan memuat kembali layar home. Nah, kemudian untuk fungsional selanjutnya, kami juga membuat fungsional cari. Fungsional cari ini ada 3 metode. Pertama, cari berdasarkan golongan, kemudian cari berdasarkan pemilik, dan terakhir cari berdasarkan status kelunasan. Nah, bisa kita lihat di sini ketika kita mengklik golongan, maka akan muncul beberapa golongan. Kita dapat mencari, misalkan kita hendak mencari sosial B. Nah, inilah rumah-rumah yang menggunakan sosial B, saudara Muhsin dan saudara Fahran Otra. Kemudian kita klik cari rumah tangga C, maka akan muncul rumah dengan jenis langganan rumah tangga C. Di sini juga ada tabel yang terlibat di sini adalah tabel rumah, tabel pemilik, dan tabel jenis langganan. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya. Ada pencarian berdasarkan pemilik fungsional selanjutnya. Nah, di sini sama halnya. Cuma perbedaannya ketika kita misalkan mencari pemilik berdasarkan pemiliknya. Jadi di sini juga ada keterangan, sudah ada langsung keterangan lunas. Nah, apabila keterangannya ditulis lunas, maka actionnya nanti kita akan melihat struk pembayarannya. Ketika belum lunas, maka bisa langsung ke pembayaran. Misalkan contoh di saudara Fahran. Nah, di sini ada yang sudah lunas 1 dan ada yang belum lunas. Ketika belum lunas, kita bisa mengarahkan dia langsung ke pembayaran untuk form pembayaran yang tadi. Dan ketika sudah lunas, kita dapat melihat struk kelunasan yang ada.
Nah, di sini bisa dilihat keluar sub pembayarannya, dan sini tarif meterannya berupa 1.700 per meter dan sudah menggunakan 800 meter kubik, sehingga subtotal pembayarannya ada 1.360.000. Nah, itu fungsional ke 7. Nah, selanjutnya untuk form cari, kami juga menyediakan untuk status kelunasan. Jadi kita dapat mengecek rumah-rumah mana saja yang sudah lunas dalam membayar tagihan PDAM dan rumah-rumah mana saja yang belum lunas dalam pembayarannya. Ketika kita cari rumah yang lunas, nah akan muncul daftar pelanggan yang lunas per tanggal sekarang 12 April 2020. Nah, nanti akan ada keterangannya rumah-rumah mana saja yang sudah lunas. Nah, di sini dapat kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah yang sudah membayar lunas. Nah, di sini juga ada keterangan kode rumah, kontak pemilik, jenis, dan tanggal pembayaran. Tabel-tabel yang terlibat di sini ada tabel pembayaran, tabel rumah, tabel jenis pelanggan, tabel pemilik, dan ya, jadi dia akan mengecek apakah sudah pembayaran itu sudah dilakukan atau belum. Apabila rumah itu belum lunas, maka kita dapat mencari berdasarkan status kelunasannya belum lunas, misalkan. Nah, ini masih ada pelanggan yang masih dalam tagihan. Jadi apabila dia belum lunas, maka akan keluar sama seperti yang sudah lunas. Cuma perbedaannya di tanggal pembayaran. Jadi ditetapkan tanggal 10 adalah deadline pembayaran setiap bulannya. Jadi apabila melebihi tanggal 10 nantinya akan ada tunggakan. Nah, di sini karena baru mendaftar jadinya deadline-nya masih sama semua, tanggal 10 bulan 5. Dan bagi yang lunas tadi, ini tertera waktu pembayarannya. Ada yang bayar tanggal 10 kemarin, tanggal 9, dan yang baru bayar hari ini tadi. Langsung masuk datanya. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsional terakhir, yaitu ada report pemasukan. Jadi ketika kita mengklik report pemasukan, maka akan keluar pemasukan per bulannya, subtotal per bulan. Nah, di sini bisa kita lihat karena masih bulan 4 dan masih baru dimulai, jadinya masih 1 bulan. Dan di sini juga ada rekapan tanggal pembayaran beserta rumah-rumah yang sudah membayar tadi, dan ada subtotal bulanannya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan tagihan per bulannya, tagihan rumah, dan subtotal bulanannya untuk bulan 4 adalah sebesar Rp23.324.600. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi TB yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.